Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini spesial banget karena kita bakal ngomongin topik yang lagi hot, yaitu mengenai dampak dari perang antara Israel dan juga gerakan Hamas di Palestina, dan dampaknya gimana terhadap pasar saham. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol ya bareng dengan seorang narasumber. Ya, beliau ini dulu kita satu alma mater bareng ya di Universitas Indonesia, dan sekarang beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer atau CIO dari PT Sinarmas Asset Management. Langsung aja kita sambut Pak Genta Wira Anjalo. Halo Pak Genta, apa kabar? Halo Pak Rifan, apa kabar? Kita biasanya manggilnya bukan Pak tapi Kak ya? Kak, biasanya Kak ya gitu. Tapi mungkin karena teman-teman di sini panggilnya Pak aja ya Pak ya? Boleh. Ya, oke. Nah, jadi Pak Genta, hari ini saya ingin mengundang Pak Genta ya untuk berdiskusi gitu dan mungkin memberikan pencerahan kepada teman-teman netizen di rumah, karena banyak yang lagi khawatir, banyak yang lagi cemas mengenai kondisi geopolitik yang lagi memanas belakangan ini. Betul, ya, antara Israel dan juga Palestina. Betul. Ya. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke situ, mungkin boleh diceritain dulu nggak nih Pak Genta mengenai lagi sibuk apa aja belakangan di Sinarmas Asset Management, dan mungkin boleh diceritain sedikit tentang Sinarmas Asset Management, Pak Genta. Ya, jadi Sinarmas Asset Management sendiri merupakan aset manajemen di Indonesia. Dengan dana kelolaan saat ini kita mengelola sekitar 57 triliun. Kita juga mengelola salah satu open end dengan mata uang rupiah itu terbesar ya se-Indonesia, dana mas stabil dengan dana kelolaan sekitar 17 triliun, dan kita juga mengelola untuk reksadana fixed income untuk yang USD juga terbesar. Di saat ini kita di posisi 4 ya untuk league table untuk dana kelolaan, baik itu dari reksadana maupun KPD. Mungkin kalau kesibukan saya sehari-hari ya tentu sebagai Chief Investment Officer pasti akan lebih sibuk untuk mengelola ya. Apalagi kalau kita lihat marketnya lagi seru banget nih ya. Nah, ngomong-ngomong tentang perang Israel dan Hamas ini, bisa dibilang kebetulan ketika Pak Rifan itu mengajak saya untuk berdiskusi terkait ini, kebetulan banget saya baru bikin materinya saat itu karena diminta juga oleh board. Bagaimana sih dampak dari perang Israel dan Hamas? Jadi ketika Pak Rifan ngajak bilang, wah kebetulan di sini saya juga ingin berdiskusi dan mungkin ini bisa menjadi topik yang sangat hangat, dan bagaimana analisa kita terhadap dampak perang ini, baik itu mungkin ekonomi secara global, secara domestik, maupun juga secara marketnya seperti apa. Itu seru banget tuh pastinya. Nah, makanya sengaja nih teman-teman saya mengundang Pak Genta ya untuk bisa sharing juga ke teman-teman investor. Oke, langsung kita mulai aja ya Pak Genta. Jadi sebenarnya first of all yang saya pengen tanya itu adalah latar belakangnya dulu nih Pak. Kenapa sih terjadi perang antara Israel dan juga Palestina? Karena kalau misalkan kita lihat sejarahnya, ini kan memang udah panjang ya. Betul. Dan mungkin terakhir kalinya yang cukup memakan dalam tanda kutip korban jiwa adalah 2014. Saat Betul. itu kan Israel ya yang pertama kali menyerang Palestina. Nah, tapi di 2023 ini kejadiannya terbalik gitu. Palestina gerakan Hamas yang menyerang Israel. Sebenarnya ada apa sih Pak? Mungkin boleh diceritain ke teman-teman investor. Baru pertanyaan pertama udah cukup berat dan ini sebenarnya agak deg-degan nih jawabnya, karena bagaimanapun juga ini adalah sesuatu yang mungkin agak sensitif, mungkin netizen juga terbelah ya. Kalau dari yang pemahaman saya ketika saya juga mempelajari terkait mungkin politik, terkait tentang sejarah, itu dapat kesimpulan bahwa hampir semua yang terjadi itu pasti abu-abu atau selalu terjadi dua sisi. Mungkin kalau dianalogikan ya, itu sama seperti mungkin seperti adik kakak ya. Dalam hal ini mungkin adiknya adalah Palestina, kakaknya adalah Israel. Si adik itu membeli pizza mungkin dengan satu loyang yang berisi 8 potong gitu ya. Oke. Nah, suatu saat ibunya dalam hal ini Inggris ya. Saat itu berhasil menduduki Palestina, dan dia niat awalnya itu mungkin cuman, hai adik, tolong dong kasih kakaknya nih, kakaknya kelaparan untuk pizzanya 1 potong. Dalam hal ini si kakak adalah Israel yang memang saat itu untuk datang hanya untuk sebagai minoritas ya. Oke. Minoritas mereka datang dikarenakan mereka mengungsi dari peperangan dunia ke-1 saat itu. Lama-lama yang terjadi adalah dari sebelumnya hanya makan 1 potong, ternyata sang kakak ini menambah lagi 2 potong, 3 potong, 4 potong, dan 5 potong. Itu seperti digambarkan dengan populasi penduduk Israel saat itu
yang dari awalnya sebelumnya itu hanya di bawah 10%, di tahun 47 itu total populasi mereka mencapai 33% dari total penduduk. Oke. Itu cukup naik tinggi, tapi dengan total luas tanah yang hanya 6%. Tentu di satu sisi dari sang bapak mungkin dalam hal ini PBB, kakaknya mulai gendut nih. Dia masih lapar, kalau hanya dikasih satu masih kelaparan, tentu harus dinaikkan. Akhirnya dipropos untuk harus dikasih 5 nih kakaknya untuk kenyang. Oke, dengan kata lain, pembagian wilayah Palestina saat itu dari PBB untuk mempropos agar wilayah Palestina diberikan sebagian untuk Israel dengan kondisi 54% untuk Israel. Oke. Tentu dari sang adik mungkin juga berpikir, loh kan ini gue yang beli pizza. Terus kenapa saya jadi dapat yang lebih dikit gitu kan? Nah, ketika dari Palestina itu mungkin sudah tidak terima juga, sang kakak mendeklarasikan bahwa ini adalah negara Israel dan ibu kota mereka adalah Yerusalem. Ya, tentu itu yang sangat sensitif. Ya. Itu menimbulkan kemarahan, lalu terjadi perlawanan, adik berantem dengan kakak. Biasanya kakak dengan adik yang menang selalu adalah kakak ya. Ketika kakak itu menang, lalu ya sang kakak setelah merayakan kemenangannya tersebut, ternyata porsinya dari sebelumnya 5 potong pizza itu nambah lagi. Oke. Nah, akhirnya sang adik lama-lama porsi pizzanya makin sedikit. Makin sedikit. Kalau kita lihat kan secara peta juga gitu ya. Awalnya porsi Palestina lebih besar, lama-lama menjadi Israel lebih besar. Nah, belum selesai sampai di situ, akhirnya terjadi gerakan perlawanan di tahun 87 dari beberapa yang pengungsi dari Palestina yang kalah itu mendirikan Hamas. Di mana disitulah tujuan Hamas itu bisa dibilang ini cukup berat ya. Kenapa? Karena bukan untuk mengambil posisi pizza yang belum dimakan sama kakak. Oke. Tapi seluruh pizza yang udah dimakan sama kakak mau diminta balik. Diminta balik seluruhnya. Jadi kan nggak mungkin dong masuk ke perut gitu ya. Nah, itulah jadi dengan kata lain, si Hamas itu pengen mengambil semua, lalu dia mulai menyerang Israel, berbalas serang, dan itu yang tidak selesai. Tapi message dari sini adalah, saya bukan menyampaikan mana yang benar, mana yang salah. Tapi bahwa kalau kita lihat, peperangan ini sifatnya agak struktural ya sebenarnya ya. Karena dengan kata lain, instingnya Ade itu adalah ingin mengambil kembali seluruh pizza yang sudah ada di kakak. Tentu kakak juga tidak bisa tidur nyenyak dengan kondisi seperti itu ya. Dia pasti akan mencari keamanan, gimana supaya mereka tetap bisa tidur, tapi tidak takut pizzanya yang sudah dalam perut itu bisa diambil oleh adik gitu ya. Nah, karena dua insting tersebut itu ditambah kompleksitasnya, adik punya geng, kakak punya geng, akhirnya itulah menjadi yang seperti sekarang ini. Jadi ketika perang ini terjadi, bisa dibilang ini sudah seperti cerita yang akan terus terjadi ya, menggulung. Dan mungkin tambahan lagi ya, yang saya pahami bahwa perang itu, penyebab perang biasanya memang disebabkan oleh karena perebutan wilayah, ideologi, atau sumber daya alam. Oke. Mungkin kalau untuk yang case ini lebih ke alasan nomor 1 dan nomor 2, Pak Rifan. Ideologi dan juga kekuasaan ya, daerah kekuasaan. Soalnya kalau dibilang soal sumber daya juga kayaknya nggak ada sesuatu yang menonjol kan. Beda mungkin dengan perang antara Rusia dan Ukraine ya kan. Satu penghasil gandum, satu menghasil oil and gas. Iya. Nah kalau ini bukan masalah sumber daya ya berarti. Betul, bukan masalah sumber daya. Nah ini mungkin cukup menarik ya. Apa sih yang membedakan antara perang Rusia Ukraine dengan perang Israel ini? Betul. Kalau perang Rusia Ukraine ini dampak ekonomi global secara direct itu ada. Oke. Seperti yang Pak Rifan bilang, Rusia adalah penghasil oil dan gas terbesar dan dia yang bisa dibilang mensuplai ke Eropa. Jadi ketika perang ini terjadi, nggak heran harga oil and gas itu melonjak cukup banyak, dan bahkan Eropa juga mengalami hyperinflation dan dia bahkan kesulitan yang mendapatkan supply. Ukraine itu penghasil gandum terbesar. Jadi harga komoditas saat itu terbang tinggi, menyebabkan hyperinflation. Nggak heran suku bunga langsung pada naik juga ya. Sementara kalau Israel dan Palestina ini bisa dibilang dampaknya kecil. Terlihat kalau setelah perang ya, 3 hari setelah perang, kalau misalnya kita lihat ya, tanggal 7 sampai tanggal 10 perang Israel dengan Hamas, itu harga minyak tuh cuma naik 4,4%. Bandingin dengan Rusia dan Ukraine, ketika perang dalam seminggu itu naik 12%. Wheat dan lain-lainnya ya. Untuk harga oil ya, dalam harga seminggu. Sementara kalau Israel setelah naik
harga oil turun lagi. Kita juga bandingin lagi dengan bond yield. Kadang kan bond yield itu bisa dibilang sebagai salah satu indikator juga ya. Bagaimana sih market melihat dengan kondisi resiko di dunia. Kalau yield naik itu artinya kan imbal hasil naik, berarti resiko makin tinggi, high return. Yang kejadian waktu Rusia dan Ukraine ketika perang di awal itu justru yield itu mengalami penurunan, bukan karena risk premiumnya turun, tapi lebih karena perang ini bisa menyebabkan resesi. Sehingga akhirnya suku bunga harus diturunkan. Nah, tapi dalam beberapa hari kemudian ketika harga minyaknya spike, itu langsung yieldnya terbang kemana-mana. Karena Rusia Ukraine. Tahun lalu nih ya. Tahun lalu. Nah, kalau sekarang yang kejadian adalah ketika perang Israel dan Hamas terjadi, justru yield malah mengalami penurunan. Karena ketakutan akan kenaikan harga minyak, orang masih cenderung neutral. Lalu yang kedua dari segi suku bunga, mereka malah melihat kalau let's say terjadi perang harusnya ini negatif buat growth ya. Ditambah kalau harga oil yang nggak naik, ya seharusnya the Fed tentu tidak ada alasan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya perang ini untuk pasar bonds biasanya ini cenderung lebih positif. Tapi kalau untuk equity tentu lebih negatif. Karena bonds itu kadang kan lebih melihat dari sisi inflasinya. Selama oil itu nggak naik, harusnya inflasi bisa lebih terkendali. Tapi kalau dari segi equity, bisa dia akan lebih melihat dari sisi growth-nya. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman, mungkin saya simplify sedikit dari apa yang Pak Genta tadi sampaikan. Jadi mengenai bond yield ini seperti ekspektasi imbal hasil ya. Kalau misalkan teman-teman membeli obligasi pemerintah 10 tahun ya biasanya kita pakai kan. Nah, ketika perang antara Rusia dan Ukraine tadi, ketika terjadi perang, berita muncul, langsung bond yield bereaksi ya Pak ya. Betul. Bond yield bereaksi naik itu artinya market mewaspadai, lebih mewaspadai dampak dari perang antara Rusia dan Ukraine. Sementara kalau yang kejadian sekarang, perang antara Israel dan juga Palestina, malah tadi bond yield mengalami penurunan gitu ya. Dan kalau kita lihat juga dari segi harga oil sempat naik 4,4%, lalu sempat turun lagi. Jadi nggak yang berkelanjutan seperti tahun lalu gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan dari sisi Pak Genta selaku Chief Investment Officer di PT Sinarmas Asset Management sendiri, apakah melihat hal ini perang antara Israel dan Palestina ini adalah sebagai sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan secara serius atau gimana? Maksudnya dari segi strategi untuk berinvestasinya sendiri, Pak? Ya, jadi memang kondisi geopolitik sendiri itu bisa dibilang mereka mempunyai keunikan masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat apakah ini harus serius atau enggak, tentu kita tetap harus melihat lebih dalam bagaimana kelanjutannya. Tapi secara direct impact ke ekonomi global maupun ke domestik, ini bisa bilang mungkin tidak ada impact-nya. Kecuali ternyata ini terdampak ke harga oil. Karena seperti yang kita ketahui, perang itu biasanya mungkin akan berpengaruh terhadap growth. Tapi itu akan sangat berpengaruh sekali jika harga oilnya itu loncat, spike gitu ya. Spike, betul. Itu untuk global. Jadi dengan kata lain, jika harga oilnya spike terlalu tinggi, walaupun mungkin the Fed tidak terlalu berpengaruh terhadap suku bunga ya, jika harga oilnya terlalu tinggi, tapi kalau ternyata harga oil ini translate ke inflation mereka, which is seperti mungkin transportation cost-nya jadi naik dan lain-lain, itu mungkin the Fed akan bereaksi. Karena ketika the Fed itu dihadapkan, bagaimana sih kalau terjadi kondisi seperti stagflasi? Dengan kata lain, inflasi naik, tapi growth-nya turun. Kira-kira apa yang dilakukan oleh the Fed? Karena kalau yang kita ketahui, ketika inflasi naik, dia harus menaikkan suku bunga. Betul. Ketika growth turun, dia harus menurunkan suku bunga. Tapi sebagai central bank, mereka biasanya akan lebih stability over growth. Jadi jika disuruh memilih bagaimana, apakah inflasi dahulu atau mungkin growth dahulu, mereka akan lebih mengatasi inflasi dahulu. Jadi jika nanti harga oil itu spike, walaupun growth itu mengalami penurunan, mereka akan mengambil langkah menaikkan suku bunga, which is itu juga kurang bagus untuk bonds market, dan tentu dengan kenaikan suku bunga tersebut juga nggak bagus untuk saham. Kenapa? Karena dengan kata lain, jika suku bunga risk free rate yang ibaratnya risk free gitu ya,
itu aja menghasilkan return yang lebih tinggi, ngapain gue masuk ke saham? Instrumen yang lebih berisiko. Betul, tentu ketika kita harus masuk ke saham, kita harus punya risk premium yang lebih besar. Dengan kata lain, harga sahamnya harus terkoreksi dahulu. Itu kalau kejadian mungkin worst case-nya ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan worst case? Kan tadi saya bilang, kan kalau kita lihat perang Israel sama Hamas ini tidak berdampak langsung terhadap ekonomi global. Ini bisa berdampak jika harga oil naik. Apa yang bisa menyebabkan harga oil naik? Jika perang ini meluas, let's say ke Iran. Seperti yang kita ketahui, Iran itu memang penghasil oil dan mungkin menghasilkan kurang lebih sekitar 3% ya dari total oil dunia. Nah, lalu apakah posisinya Iran akan betul-betul melakukan perang dan lain-lain? Mungkin dalam posisi yang possibility-nya cukup kecil ya. Tapi jika terjadi perang yang terbuka di daerah Iran itu, yang kita ketahui adalah ada Selat Hormuz ya dekat Iran tersebut. Selat Hormuz sendiri itu merupakan jalur transportasi oil dunia yang kurang lebih tuh size-nya bisa mencapai 20%. 20% dari total oil dunia transportasi di situ. Jika terjadi perang terbuka, maka jalur transportasi itu terganggu. Bukan nggak mungkin harga oil mungkin bisa terbang ke level 130, 150. Itu worst case-nya. Worst case-nya. Nah, itulah yang mungkin perlu kita waspadai. Oke. Itu dengan catatan kalau eskalasinya meluas ya. Betul. Tapi kalau misalkan saya pernah baca di sebuah dari Bloomberg kalau nggak salah, Pak Genta, ada 3 skenario sebenarnya. Betul. Skenario pertama adalah ini akan jadi perang antara Israel dan Palestina saja. Betul. Kemudian skenario kedua adalah kalau misalkan meluas sampai ke negara tetangga. Betul. Seperti misalkan Suriah dan juga Lebanon ya kalau nggak salah ya. Dan skenario ketiga kalau misalkan ini udah jadi bukan hanya perang antara Israel dan juga Palestina, tapi udah jadi regional war. Yang tadi Pak Genta bilang bawa gengnya. Betul ya, ada Palestina didukung oleh Arab Saudi dan juga Iran, sementara Israel mungkin di backup oleh US gitu ya. Itu mungkin akan terjadi yang tadi Pak Genta sempat sampaikan, harga minyak bisa spike ke 130 atau 150 mungkin ada yang bilang. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, tapi kalau dari Pak Genta melihat sampai dengan saat ini dari skala 0 sampai 100% chance-nya berapa tuh Pak untuk sampai ke level yang paling tingginya? Untuk yang worst case-nya ya. Untuk worst case mungkin kita melihat hanya sekitar 20% mungkin ya. 20% ya. 20% sampai 30%. Kita memang lebih melihat ini ada base case-nya adalah seperti yang skenario 1, di mana mungkin perang ini hanya terlokalize lah ya di daerah Israel dan Palestina saja, dan mungkin hanya berlangsung sekitar 1 sampai 3 bulan. Kita melihatnya, dan itu mungkin untuk dampaknya ke harga minyak itu mungkin masih berkisaran di harga 80 sampai 90 dolar lah. Oh, berarti di harga sekarang ini. Betul, ya, akan bertahan di situ. Tapi kalau memang terjadi worst case-nya, nah itu mungkin bisa di atas 130 dolar ya. Oke. Nah, tadi ada beberapa follow up question sebenarnya Pak ketika Pak Genta menjelaskan. Mungkin yang pertama yang pop up in my mind ini, pertama terkait tadi kan Pak Genta menyebutkan juga bahwa kalau ini ada dampak ke atau meluas ke regional war akan terjadi lonjakan harga minyak segala macam. Bahkan ada beberapa juga yang bilang bahwa ini bisa jadi akan ada sanksi dari US ke Iran gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari statementnya Janet Yellen nih, baru-baru ini kan Janet Yellen mengeluarkan statement gitu bahwa mengenai kondisi geopolitik antara Israel dan Palestina, saat ini US belum akan mengenakan sanksi atau tidak melihat itu sebagai sebuah ancaman lah. Nah, kalau dari sisi Pak Genta sendiri ngelihat apakah juga sama seperti pernyataan Janet Yellen tadi atau ada pandangan lain, Pak? Sejauh ini sih cukup sejalan ya dengan apa yang disampaikan oleh Janet Yellen. Jadi kita masih belum melihat dampak yang mungkin terlalu serius ya dari sisi ekonomi maupun dari sisi market terkait perang ini. Tentu, tapi kita juga harus melihat ya, karena perkembangannya sendiri saat ini geopolitik itu bisa bilang cukup dinamis ya. Kadang kita berspekulasi A, kadang yang terjadi adalah B. Ketika tahun lalu sempat ada, ketika RUC terjadi, Russian-Ukraine konflik itu terjadi, akan ada yang melihat bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi sejauh ini kan memang lebih terlokalize lah. Ketika Eropa juga justru ketika mereka mulai keras, tapi akhirnya mereka mulai melunak lagi karena kondisi mereka juga
ketergantungan dengan harga gasnya dari Rusia sendiri. Dan ini memang perlu kita cermati untuk geopolitik kernel sendiri. Tapi sejauh ini kita sih masih sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Janet Yellen. Oke. Dan mungkin pertanyaan lanjutan saya Pak mengenai how long, seberapa lama Pak kira-kira perang ini akan terjadi Pak? Maksudnya kalau misalkan tahun lalu kan beberapa analis atau beberapa ekonom ada yang mengatakan bahwa perang Rusia dan Ukraine mungkin hanya akan berjalan sementara saja, tapi ternyata setahun berselang masih berlangsung gitu kan. Nah, kalau untuk perang antara Palestina dan juga Israel ini seperti apa Pak? Sejujurnya kita nggak takkan tahu ya jawaban pastinya seperti apa. Karena terlalu banyak faktor ya dalam suatu perang ya. Tapi kita memang membuat beberapa skenario karena kan kita juga harus membuat berbagai strategi ya untuk investor kita juga. Bagaimana kalau perang ini terjadi dalam waktu misalnya 1-3 bulan, lalu lebih mungkin 3-6 bulan dan 6 bulan selanjutnya. Nah itulah beberapa skenario tadi. Memang kalau semakin lama perang ini terjadi, tentu akan dampaknya akan lebih severe ya. Dan kalau kita lihat pasti akan ada dampak terhadap growth juga. Which is kalau memang ini juga meluas, maka kondisinya bisa risk off. Tentu ketika saya ditanya, lalu untuk strategi ke depannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dimanapun namanya perang, pasti ketidakpastian cukup tinggi. Betul. Risk premium juga biasanya kan cukup tinggi. Nah, disitulah kita melihat sebenarnya ketika kita menghadapi suatu ketidakpastian, tentu mungkin either kita melakukan tactical menyelamatkan aset kita dahulu, karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, sambil menunggu untuk entry point yang cukup baik ya jika nanti terjadi ada suatu irrational event yang saya sampaikan tadi, di mana ya mungkin saya sepakat ya seperti yang disampaikan oleh Warren Buffett atau Benjamin Graham. Ketika terjadi suatu economic impact market itu berontok dan berguguran, kita lihat apakah emiten yang kita suka atau yang kita lihat ini apakah akan betul-betul hilang disepir? Apakah mungkin mereka mengalami kebangkrutan atau tetap berjalan seperti biasanya? Atau malah nggak ada hubungannya sama sekali? Hubungannya sama sekali. Ya perang ini ya. Nah disitulah sebaiknya kita bisa memanfaatkan untuk melakukan buy dengan entry point yang cukup baik. Nah di sini kita memang belum melihat ada koreksi yang cukup dalam ya. Tapi kalau memang itu terjadi, seharusnya bisa dimanfaatkan. Oke. Tapi kalau lihat dari kayak fixed index itu kan juga kayaknya sekarang belum sampai yang ke fear ya Pak ya. Betul. Kecuali misalkan tadi sampai meluas ke regional war itu mungkin fixed indexnya akan ke 30 ke atas gitu ya. Tapi kayaknya sekarang masih belum ke arah sana ya. Betul. Bahkan sebenarnya market ini cenderung lebih fokus pada the Fed. Iya, saya juga melihatnya seperti itu sih. Ketika the Fed-nya itu mulai hawkish, itu fear index, the fixed index dan lain-lain itu justru malah menuju fear kan? Iya. Di great and fear index. Tapi ketika the Fed itu mulai dovish, nah itulah ketika the Fed itu mulai dovish terjadi perang, orang lebih memprice terhadap Fed dovish ya. Iya. Nah itu sebenarnya juga pengen saya tanyakan Pak mengenai kira-kira apa yang ada di benak the Fed saat ini gitu. Karena kan kalau kita lihat narasinya adalah di sisa tahun 2023 ini memang mereka masih akan menaikkan suku bunga satu kali lagi dan sebelum nanti di 2024 ketika inflation sudah menyentuh ke 2% ya kan, mereka akan mulai dovish, akan mulai menurunkan tingkat suku bunga. Nah tapi kekhawatirannya adalah terhadap inflasi Pak. Balik lagi Juni inflasi 3% inflasi US, bulan September 3,7, artinya udah Juli, Agustus, September 3 bulan berturut-turut malah naik nih ya kan, dan ditambah lagi ada war ini meskipun sejauh ini ya dampak terhadap harga minyak ya quote-unquote hanya naik 4% gitu kan, cuman kita belum bisa ngukur apakah ini akan dampak ke inflation secara keseluruhan atau tidak gitu. Nah yang saya pengen tanyakan adalah kalau dari sudut pandang Pak Gendra sendiri, apakah dengan adanya perang antara Israel dan Palestina ini akan mengubah rencana The Fed yang mungkin tadi akan mulai dovish tahun 2024 menjadi lebih panjang lagi nih Pak? Ya, ini bisa dibilang pertanyaan cukup tough ya. Dan ini kalau kita lihat memang dampak perang itu ada yang melihat sebenarnya negatif buat growth, good for yield. Tapi di satu sisi ada yang melihat bahwa dampak perang itu memang inflationary. Saya berpendapat tergantung harga oilnya dan tergantung seberapa berdampak pada harga komoditas dan
tentu bagaimana kondisi supply chain dari inflation dari masing-masing negara ya. Terkait inflasi yang memang terus naik, tapi ada yang perlu digarisbawahi bahwa the Fed fokusnya itu lebih ke core inflation. Kalau kita lihat core inflation ini sudah perlahan-lahan mengalami penurunan ya secara konsisten. Memang jadi buat teman-teman mungkin kita perlu kasih tahu dulu, core inflation itu adalah inflation tanpa memasukkan faktor energi dan pangan ya Pak ya. Betul. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, jadi bisa dibilang core inflation itu dengan kata lain untuk mengukur kenaikan harga barang akibat permintaan. Karena kan kalau harga minyak itu kan lebih given ya, lebih cost. Karena harga minyak naik, dari supply-nya itu cost-nya jadi naik, mau nggak mau dia harus pasti kena konsumen. Tapi tidak melihat dampak dari kenaikan permintaan. Kayak seperti itulah untuk fungsi dari core inflation. Nah, memang saat ini core inflation sudah konsisten mengalami penurunan, tapi memang masih di atas dari the Fed sendiri. Jika harga oil naik terus-menerus, apakah tidak serta-merta bisa mempengaruhi core inflation? Sebenarnya bisa juga. Jika ternyata transportation cost itu juga mengalami kenaikan, tentu ya akan berdampak juga terhadap core inflation ya. Nah, disinilah memang yang menjadi kunci untuk arah the Fed ke depannya. Jika core inflation ini masih bisa mengalami penurunan, tentu the Fed bisa ada ruang untuk melakukan pivoting ya untuk suku bunganya. Tapi kalau ternyata inflasi ini bisa dibilang masih cukup stubborn ya dan mungkin agak sulit turun, tentu skenario higher for longer itu yang mungkin akan terjadi. Tapi kalau dari sekarang chance-nya lebih besar ke higher for longer atau yang pertama tadi Pak? Kalau chance-nya saat ini market melihat memang dampak dari perang Israel dan Hamas tidak terlalu berdampak banyak ya untuk terhadap inflation sendiri. Dan kedepannya apakah higher for longer itu terjadi? Sepertinya dulu the Fed sama market itu bisa bilang divergence banget. The Fed-nya itu hawkish banget, marketnya dovish banget. Betul, gitu ya arahnya ya. Perlahan-lahan saat ini sudah mulai menyempit nih, di mana seperti market sudah mulai mengikuti the Fed. Dan kalau kita lihat market sudah memprice in bahwa untuk suku bunga itu pivoting di tahun ini sedang tidak ada. Di tahun depan itu yang awalnya mungkin dari mungkin di bulan Maret mundur lagi ke Mei, sekarang mungkin di Juni. Nah itu sebenarnya sudah bisa dibilang mirip dengan dot plot dari the Fed sendiri. Jadi dengan kata lain, untuk terjadinya kejutan sepertinya hampir sudah minimize ya. Karena sebelumnya itu kan market selalu terkejut ya. Market berharapnya dovish. Dovish itu dalam artian si the Fed nih akan nurunin suku bunga segera. Tapi the Fed-nya enggak, saya nggak mau nurunin suku bunga nih. Berharap terus akhirnya kecewa kan ya. Bisa bilang PHP terus nih market. Ya sebenarnya bukan salah the Fed nggak pernah ngasih bilang ibaratnya kalau pacaran nih gue suka sama lo. Enggak. Tapi dalam artian market ini selalu berharap enggak nih pasti the Fed suka sama gue. Ternyata kok nggak suka-suka, akhirnya kecewa lah terjadi. Tapi sekarang market udah mulai realistis, rasional dan mulai mengikuti arah dari the Fed. I see. Oke. Nah, satu hal lagi, tadi kita udah bahas mengenai inflasi. Nah, kalau terkait dengan world GDP-nya nih, memang kalau kita lihat kan secara GDP mungkin Israel itu sekitar 488 billion USD, Palestina kalau saya nggak salah 19 atau 20 billion USD gitu kan. Untuk teman-teman dapat gambaran, Indonesia aja mungkin udah sekitar 1 triliun USD, ya kan? Jadi bisa dikatakan bahwa antara Palestina dan juga Israel ini di-combine mungkin nggak nyampe, kalau saya sempat hitung itu sekitar 0,5% dari world GDP. Nah, tapi pertanyaan saya adalah jika perang antara Israel dan juga Palestina ini meluas, ya kan, apakah akan berpengaruh terhadap world GDP? Karena kalau dari beberapa sumber yang sempat saya baca, Pak Genta, ada yang bilang bahwa kalau misalkan localized war ya mungkin negatif 0,1% dari world GDP. Tapi kalau misalkan sudah sampai melibatkan regional war sampai ke Iran segala macam, itu bisa 1%, negatif 1% world GDP. Kalau sekarang 2,7 mungkin tahun depan bisa jadi 1,7. Nah, kalau menurut Pak Genta sendiri gimana Pak? Setuju sih dengan pernyataan tersebut. Jadi memang dampak perang itu hampir pasti negatif buat growth ya. Jarang perang itu yang justru menyebabkan positif growth ini. Berbeda dengan
yield ya. Kalau yield itu kan bisa dibilang bisa dua sisi, tapi kalau perang itu biasanya lebih negatif untuk growth. Jika memang perangnya itu terlokalize hanya terhadap Israel dan Palestina, tentu mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Bahkan kalau kita lihat data sendiri, contoh saya coba melihat membedah bagaimana pengaruh threat Israel itu ke dunia. Dia tuh threat paling banyak tuh ke siapa sih? Ternyata datanya terbesar itu adalah US dan China. Tapi kita lihat lagi, US itu terhadap Israel seperti apa sih? Bahkan Israel nggak masuk dalam 10 besar gitu kan. Dengan kata lain, dampaknya kecil sekali. Begitu juga ke China. Lagi kan kalau kita lihat penggerak GDP growth terbesar kan dua negara itu ya. Ternyata tidak terlalu besar. Begitu juga dengan Palestina. Nah, kalau memang dampaknya terlokalize, harusnya mungkin bisa cukup manageable. Tapi kalau memang kemana-mana ini nih yang jadi masalah nih, karena kan jangan-jangan gengnya ini ikutan nih, seperti mungkin Rusia terjadi lagi perang RUC lagi yang mungkin lebih besar skalanya, mungkin nanti China ikutan, Iran ikutan, US ikutan. Nah, kita itu bisa dibilang untuk skenario mungkin ada bukan cuma 3 skenario, ratusan skenario ya. Karena siapa dengan siapa dan mungkin apalagi kan US juga mau election lah, tentu akan menjadi suatu kondisi yang panas. Nah, di situ memang kalau untuk growth saya setuju bahwa dampaknya akan negatif untuk growth. Oke. Pak Genta, mengenai perang antara Israel dan Palestina ini juga kan mungkin banyak orang yang juga berspekulasi ya kan bahwa ini kalau meluas nih juga akan ada kubu-kubuan kan tadi kan. Ini kalau orang mungkin langsung narasinya atau persepsinya ini mungkin nggak ya kejadian kayak tahun 1973 ya, waktu itu kan kejadian Yom Kippur ya kan. Nah, balik lagi kalau saya pengen tanya pendapat Pak Genta, apakah akan sampai ke arah sana, Pak? Nah, ini kalau kita lihat mungkin cukup jauh ya perbandingan dengan Yom Kippur, di mana kan di tahun 73 itu terjadi perangnya sebenarnya bukan Palestina dengan Israel aja, tapi lebih dengan kata lain ada Mesir, Syria, ada Lebanon, negara-negara tetangga. Nah, tapi perbedaan utamanya adalah posisi Mesir saat itu dengan Israel memang tidak akur. Ya. Tapi dalam 40 tahun terakhir bisa bilang Mesir sudah akur. Udah akur lagi. Akur lagi gitu ya. Nah, yang kedua perbedaannya adalah motif dari perangnya sendiri. Sebenarnya motif perang dari Mesir menyerang Israel itu adalah lebih ingin mengembalikan tanah yang direbut oleh Israel di perang sebelumnya. Itu dalam kondisi perang tersebut memang secara perang Israel memenangkan, tapi sebenarnya secara politis Mesir menang. Kenapa? Karena wilayah Sinai yang sebelumnya diambil oleh Israel itu akhirnya jatuh kembali ke Mesir. Nah, kondisi saat ini sudah tidak ada negara lain ya yang ingin merebut atau mengambil wilayahnya lagi, kecuali mungkin Hamas atau Palestina. Jadi dengan kata lain kondisinya sudah berbeda dibandingkan tahun 73. Yang kedua, mungkin negara-negara tetangga dari Israel atau Palestina mungkin bisa bilang dia mengukur juga, mengeses bagaimana kekuatan Israel dulu dengan sekarang sangat berbeda. Dulu mungkin bisa dibilang ya sudah cukup jagoan, tapi belum seperti sekarang. Sekarang bisa dibilang mereka sudah di backup dengan US yang cukup powerful. Tentu mereka akan berhitung juga ketika mereka melakukan serangan, pasti akan mereka melihat bahwa sepertinya secara risk reward akan lebih banyak risknya dibanding reward untuk negara mereka. Seperti itu. Jadi kemungkinan untuk terjadi Yom Kippur jilid kedua kayaknya masih jauh lah ya. Betul. Ya. Oke, Pak Genta, tadi kan kita udah bicara panjang kali lebar mengenai dampak dari perang ini terhadap market secara global. Kalau secara domestik, Pak, gimana Pak Genta melihat dampak perang antara Israel dan juga Palestina ini terhadap Indonesia, mungkin secara makronya dan juga mungkin terhadap market? Jadi kalau misalnya dampak terhadap Indonesia itu bisa dibilang kalau harga oil itu naik, tapi harga coalnya nggak kemana-mana, karena beda dengan RUC ya. RUC itu ketika harga oilnya naik, coalnya juga naik. Karena kan Russian juga sebagai coal producer ya. Dengan posisi saat ini, jika harga oil yang naik, tentu akan berdampak buruk buat makro kita. Kenapa? Kita ini adalah net importer oil. Dengan kata lain, kita lebih banyak mengimport oil ketimbang mengekspornya. Kalau harga oilnya naik lebih banyak, maka kita akan bayar lebih banyak. Dengan kata kita harus bayar oil lebih banyak keluar. Sementara harga coalnya kemana-mana, kita adalah eksporter coal. Kalau harganya nggak kemana-mana ya tentu nggak bisa menutupi ya kenaikan harga oil tersebut. Jadi lebih banyak spending yang kita keluarkan ketimbang revenue yang kita dapat.
itu pasti akan berdampak pada trade balance kita atau neraca dagang kita, Kan di mana jadi negatif kah? sebenarnya posisi current account kita itu dalam beberapa bulan terakhir sudah kembali ke defisit. Oke. Karena kan neraca pembayaran berarti ya. Betul, neraca pembayaran. Untuk trade balance-nya sendiri kita kan kalau kita lihat sudah beberapa kali kan juga mengalami penurunan. Iya, masih surplus Positif, tapi udah makin tipis gitu ya. Apalagi tambah ada portofolio outflow atau uang keluar, Iya. ya kita akhirnya jadi lebih banyak bayar dolar keluar gitu kan. Itu yang menjelaskan juga kenapa dolar kita juga rupiah kita melemah dan mungkin dolarnya menguat. Nah, memang kalau ini terjadi, maka akan berdampak buruk buat rupiah kita. Itu satu. Yang kedua, dari segi APBN. APBN kita, jika ternyata harga oil itu let's say naik ke $100, itu secara kalkulasi itu akan ada, pemerintah itu harus mensubsidi kurang lebih 60 triliun rupiah atau sekitar 4 billion USD ya. Nah, itu yang akan bisa berdampak negatif untuk fiskal, trade balance, dan tentu aja rupiahnya itu sendiri. Oke. Kalau secara marketnya, Pak? Kalau secara marketnya. Nah, memang yang selalu ditanyakan adalah kira-kira saham apa mungkin yang positif, saham apa yang negatif, gitu kan? Mana yang perlu kita hindarin. Kalau untuk yang positif, tentu dengan kondisi supply chain disruption, ini tentu akan menguntungkan oil jika oil itu terbang. Jadi oil related stock itu akan positif, begitu juga dari segi safe haven. Maka yang gold related stock juga akan naik. Nah, kalau ditanya apa yang dihindari, tentu yang cost inputnya adalah oil. Seperti petrochem, mungkin harus kita hindarin. Terus mungkin yang lebih transportation dan logistik yang costnya memang dari oil itu sendiri. Nah, tentu pertanyaan apakah strategi itu bisa kita lakukan sekarang, kita harus melihat bagaimana pergerakan harga oilnya dulu ke depannya seperti apa. Dan strategi kita sendiri sebenarnya jika mendekati pemilu kita lebih prefer untuk masuk lebih ke consumer ya. Karena kalau kita lihat election spending itu biasanya mentranslate terhadap konsumsi yang cukup besar. Jadi kita bisa masuk sambil kita menunggu bagaimana perkembangan baik itu dari geopolitik maupun dari electionnya sendiri. Oke. Berarti tadi kalau untuk sektor yang favorable adalah memang sektor yang berhubungan dengan oil, yang berhubungan dengan gold related, ya kan. Sementara yang dihindari tadi adalah yang cost inputnya adalah oil. Ini sebenarnya agak-agak ini nih, mungkin teman-teman investor dilema karena kan transportation, logistik nih lagi naik panggung tahun ini kan. Betul. Tapi ya mungkin itu balik lagi ke teman-teman investor, lakukan analisa lebih mendalam ya Pak ya. Tapi tadi Pak Genta udah memberikan beberapa advice atau guidance lah ya Pak mengenai mengenai kondisi saat ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak kalau dari saya. Ini kita sekarang ini di market lagi ada banyak katalis ya. Ada perang antara Palestina sama Israel, belum lagi menjelang pemilu, belum lagi ya the Fed yang masih akan hawkish. Sebenarnya kalau dari sisi Pak Genta, mana yang paling mempengaruhi market saat ini, Pak? Kita melihat the Fed. Masih the Fed ya? The Fed. Faktor the Fed ini bisa dibilang cukup sentral ya terhadap global market saat ini. Karena gimana pun juga, the Fed ini bisa berdampak nggak cuman ke equity market tapi juga ke bonds market ya. Jika the Fed itu higher for longer, tentu akan jelek buat growth. Akan menekan growth di seluruh dunia. Dan jika ternyata the Fed itu bisa melakukan pivoting lebih cepat, tentu itu akan bagus untuk bonds market maupun equity market. Karena tentu dari segi risk premium juga akan lebih turun. Nah, kedua mungkin yang perlu kita cermati lebih dari segi election sendiri ya. Kalau dari domestik kita sendiri ya, barulah itu dari segi geopolitik. Oke. Tapi yang the first-nya mungkin market masih melihat adalah arah the Fed ya. The Fed itu terbukti dengan ketika the Fed itu dovish, perang itu terjadi, the Fed market lebih memprice-in kondisi the Fed dovish ya. I see. Oke, Pak Genta ini sebenarnya masih ada banyak sebenarnya Pak yang pengen saya tanyakan, cuma mungkin karena keterbatasan waktu nggak semua pertanyaan mungkin bisa saya tanyakan Pak. Tapi mungkin terakhir ada yang ingin Pak Genta sampaikan nggak Pak kepada teman-teman investor ya mengenai ya kondisi related dengan Israel dan Palestina saat ini, dan juga mungkin ada investment advice yang mungkin Pak Genta ingin sampaikan kepada teman-teman investor, boleh Pak, silakan. Ya, mungkin terkait perang ya.
terlepas lebih banyak korban di warga A atau warga B, mungkin kita bisa melihat lebih big picture ya, bahwa sebenarnya mereka juga sama-sama manusia, dan kalau kita lihat banyak manusia yang mungkin tidak mengerti apa-apa, tidak bersalah, itu menjadi korban. Saya juga ingin menyuarakan supaya perang ini semoga bisa segera berlalu, Amin. tidak ada korban lagi, dan semua bisa berjalan normal untuk kebaikan umat manusia. Dari investasi, setiap terjadi koreksi itu merupakan peluang, dan peluang itu bisa dibilang tidak selalu datang ya. Jadi disitulah kita kadang harus bersiap. Jika melihat terjadi koreksi, justru kita jangan takut. Malah kita mungkin bisa melakukan pembelian. Kalau kata Warren Buffett, justru rakuslah ketika orang lain takut, takutlah ketika orang lain rakus. Betul. Dan ketika itu terjadi, mungkin kita bisa melakukan entry point yang cukup lebih baik, pembelian, akumulasi, dan lain-lain. Dan kembali lagi, jika berinvestasi, selalu tentukan tujuan investasi dan risk profile dari teman-teman. Jika tujuan investasinya jangka panjang, mungkin kita bisa meningkatkan risk profile kita untuk aset-aset yang lebih beresiko. Tapi jika untuk yang lebih pendek, kita bisa menyesuaikan untuk yang lebih aman ya, untuk asetnya sendiri. Secara taktikal bagaimana? Saya melihat bahwa ketika terjadi perang, election, biasanya memang ketidakpastian cukup tinggi. Secara taktikal kita mungkin bisa menaruh ke aset yang cenderung lebih aman dahulu. Nanti jika ada terjadi koreksi, kita bisa masuk dengan valuasi yang lebih baik, dengan entry point yang lebih baik. Nanti setelah semuanya mungkin lebih clear, lebih arah lebih jelas, dan ketika risk premium itu juga mungkin menurun, nah disitulah kita bisa mungkin meningkatkan porsi investasi ke aset yang lebih berisiko. Mungkin dari saya itu. Oke, thank you Pak Genta untuk advice-nya. Oke, teman-teman, itu tadi ya podcast kita ya bersama dengan Pak Genta Wiraanjalu ya selaku Chief Investment Officer dari PT Sinarmas Asset Management. Thank you so much Pak Genta untuk waktunya untuk sharing di podcast ini ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalkan merasa podcast ini bermanfaat ya, teman-teman bisa klik likes, kemudian juga subscribe, share, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Anyway Pak Genta, sebelum kita tutup, mungkin kalau misalkan teman-teman di sini pengen keep in touch dengan Pak Genta atau mungkin dengan Sinarmas Asset Management, ini bisa mampir ke mana Pak? Mungkin ke akun Instagram Bisa Pak? ke Instagram kita di sinarmas_am atau di sim_invest. Oke, nanti kita taruh juga di kolom deskripsi. Oke, sekali lagi thank you so much ya Pak Genta atas waktunya, sukses terus untuk Pak Genta, untuk Sinarmas Asset Management juga. Dan thank you so much buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akhiri dulu podcast kita hari ini, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye semuanya. Thank you Pak Genta.